Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini kakak akan membahas tentang teorema Pythagoras. Oke, teorema Pythagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, di samping adalah segitiga siku-siku di mana sisi A dan sisi B, sisi A dan sisi B adalah sisi siku-siku, sedangkan sisi C adalah sisi miring atau hipotenusa. Pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring atau hipotenusa. Ini kuadrat sisi miring. Ini sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya. Ini untuk teorema Pythagoras. Sehingga C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian untuk A kuadrat ini sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Jika kita mau mencari B, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, ini untuk teorema Pythagoras. Baiklah adik-adik sekalian, untuk memperjelas kita langsung lihat ke contoh berikut ini. Tentukan rumus Pythagoras dari segitiga-segitiga berikut. Nah, yang pertama, ini ada segitiga dengan sisi PQR. Kita jawab. Segitiga ini sisi miringnya terletak di R, sehingga untuk menentukan R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Kemudian untuk menentukan P berarti sisi miringnya kita kurang. P kuadrat sama dengan R kuadrat dikurang Q kuadrat. Kemudian untuk menentukan Q berarti Q kuadrat sama dengan R kuadrat dikurang P kuadrat. Ini untuk soal contoh nomor 1 atau yang A. Kemudian yang kedua, jawab. Di sini kita tentukan terlebih dahulu sisi miringnya adalah sisi LM. Ingat adik-adik sekalian, sisi miring selalu berada di depan sudut siku-siku. Jadi LM kuadrat sama dengan KM kuadrat ditambah KL kuadrat. Karena LM sisi miring. Kemudian KM kuadrat ini sama dengan LM kuadrat miringnya dikurang dengan KL kuadrat. Kemudian jika kita mau mencari KL, berarti KL kuadrat sama dengan LM kuadrat dikurang KM kuadrat. Nah, ini untuk contoh pertama. Jadi kalau kita diminta menentukan rumusnya, kita terlebih dahulu tentukan sisi miringnya agar lebih mudah untuk mencari rumus yang lainnya. Contoh berikutnya, tentukan panjang sisi yang belum diketahui. Nah, untuk yang A, di sini ada segitiga siku-siku, panjang sisinya 5 cm dan 12 cm untuk sisi siku-siku. Sedangkan yang tidak diketahui di sini adalah sisi miring. Kita simpulkan dengan X. Jadi untuk menentukan X kuadrat, ya. Penyelesaiannya terlebih dahulu, penyelesaiannya X kuadrat, ya. Ini sama dengan, karena X merupakan sisi miring, ya, X merupakan sisi miring, sehingga untuk cari X ini jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Jadi 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. X kuadrat sama dengan 5 kuadrat, 5 dikali 5, 25 ditambah 12 pangkat 2, 12 kali 12, 144. Sehingga X kuadrat sama dengan 25 ditambah 144, 169. X kuadrat sama dengan 169, berarti X sama dengan akar dari 169. Sehingga didapat 13. Ya, benar.
Oke, ini untuk soal pertama, yang A. Kemudian yang kedua, di sini ada segitiga siku-siku X, Y, Z. Di mana letak sisi miringnya? Nah, sisi miringnya adalah YZ. Sedangkan XY ini merupakan sisi siku-siku. Sehingga penyelesaiannya XY kuadrat sama dengan, ayo ingat adik-adik, karena ini sisi siku-siku, maka sisi miring dikurang. YZ kuadrat dikurang XZ kuadrat. Sehingga XY kuadrat sama dengan, ini YZ-nya 35. Jadi 35 kuadrat dikurang 21 kuadrat. XY kuadrat sama dengan 35 dikali 35. 1225 dikurang 21 dikali 21, 441. XY kuadrat sama dengan 784. Sehingga XY sama dengan akar dari 784. XY sama dengan 28 cm. Oke, ini untuk contoh jika kita diminta menentukan panjang sisi yang belum diketahui. Baiklah, satu lagi adik-adik sekalian. Pada gambar berikut ini tentukan panjang sisi AD. Nah, di sini ada segitiga siku-siku. Ya, jadi di sini ada dua buah segitiga siku-siku yang saling berimpit ya. ABC dan ACD. Di sini AD terletak di sisi miring segitiga siku-siku yang kedua. Sedangkan ini hanya ada 10. Jadi langkah pertama untuk menentukan AD, pertama kita tentukan dulu panjang AC. Jadi penyelesaiannya AC kuadrat ya, AC kuadrat, karena AC ini merupakan sisi miring dari segitiga ABC, maka AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Kalian mau buat AB kuadrat terlebih dahulu ditambah BC kuadrat boleh. Nah, AC kuadrat sama dengan BC-nya 12 sehingga 12 kuadrat ditambah AB-nya 16 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 12 kali 12 144 ditambah 256. AC kuadrat sama dengan ya 400. AC sama dengan akar dari 400. Sehingga didapat AC sama dengan akar 400 20 cm. Nah, dapat AC-nya ini 20 cm. Sekarang tinggal kita cari panjang AD. Nah, untuk menentukan panjang AD, karena AD ini juga sisi miring, berarti kita jumlahkan juga ya. AD kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita letakkan angkanya atau kita gantikan dengan angka CD kuadrat, CD-nya 10. Jadi kita buat 10 kuadrat ditambah AC-nya, ini kita ambil dari yang didapat dari penyelesaian pertama tadi. Jadi AC-nya 20. Nah, di sini kan 20 kuadrat. Nah, AD kuadrat 10 kali 10 100 ditambah 400. AD kuadrat sama dengan 500. AD sama dengan akar. Nah, ini kuadratnya kita pindahkan jadi akar. Akar 500. Nah, akar 500 ini tidak ada adik-adik. Jadi kita hanya bisa sederhanakan. AD sama dengan 500 itu sama dengan kita cari dua bilangan, satunya bisa di akar, satunya tidak. Kalau dikali hasilnya 500. Usahakan bilangan yang bisa diakarkan itu bilangan yang terbesar ya. Jadi AD sama dengan 500 itu sama dengan 100 dikali 5. Ya, 100 dikali 5. Jadi AD-nya sama dengan akar dari 100 ini 10, akar 5 tetap. Jadi 10 akar 5. Oke, sehingga kita dapat panjang AD ini sama dengan 10 akar 5 cm. Oke, baiklah adik-adik sekalian, demikianlah pembahasan untuk teorema Pythagoras. Kita akan sambung di materi berikutnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan komentar di bawah. Silakan jika adik-adik suka dengan video ini, tekan tombol like, kemudian
jangan lupa bagikan di channel kalian atau di media sosial kalian, dan jangan lupa juga tekan subscribe untuk berlangganan video-video berikutnya dari kami. Terima kasih. Akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.